Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la man nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Salatan wa salam ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini tanggal 22 Desember 2023 kita masih berikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sekretariat kita ini. Paling tidak kita akan membahas ataupun bedah materi yang akan nanti insya Allah kita sampaikan pada khutbah nantinya. Selanjutnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Senantiasa pula kita hadiahkan baik-baik dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi bagian dari usaha kita untuk mendapatkan syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati atau yang terhormat Bapak Ketua Umum YMBU, Bapak Dr. Haji Zulkifli Syagian MPD. Selanjutnya Bapak Pengurus YMBU, dan juga yang tidak bisa dipegang satu-satu, kita semua yang hadir, para ustadz yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak ustadz sekalian, seperti biasanya pada bedah materi ini kita akan saya diamanahkan untuk selaku pemandu sebagai pembawa daripada bedah materi ini. Maka oleh sebab itu, untuk lebih tertibnya acara bedah materi kita ini, maka nanti akan ada bagian-bagian. Yang pertama tentu kita buka dengan mengucapkan basmalah. Acara kita ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu pembukaan kita anggap berlalu. Yang kedua adalah nanti pemaparan dari masing-masing ustadz kita yang kiri dan kanan saling bergantian. Kemudian nanti setelah kita paparkan satu persatu, maka kita akan simpulkan. Dan kalau ada tambahan, maka di situ dipersilakan. Baik Pak Ustadz sekalian, kira-kira untuk menghemat waktu kita selesai biasanya jam 11. Maka kita usahakan jam 10.30 kita selesai untuk pembahasan materi. Maka lebih dari itu tidak lebih dari 5 menit maksimal atau 4 menit per kita untuk menyampaikan pembahasannya. Setuju ya Pak Ustadz ya? Bisa ya? Tentu setelah itu nanti baru kita bahas bersama. Baik Pak Ustadz sekalian, kita mulai dari yang kiri dulu. Judul kita ataupun tema kita nantinya adalah toleransi beragama, dengan sub pokok ataupun subjudul adalah saling menghargai antar umat beragama, kemudian menjalankan agama sesuai keyakinan. Dalil pendukung adalah Quran surah Al-Kafirun 1-5, kemudian surah Al-Maidah ayat 73, kemudian surah An-Nisa ayat 171, dan ditambah dengan Fatma MUI tahun 1981. Baik Pak Ustadz sekalian, kita mulai saja dari sebelah kiri saya. Kita minta kepada antar umat beragama, itu sub pokok yang pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya dan kepercayaannya. Kita bahas pada hari ini, judul khutbah adalah toleransi beragama. Yang pertama, kalau menurut saya yang harus kita sampaikan pengertian toleransi beragama. Toleransi artinya samhan menurut bahasa Arab, artinya berlapang dada. Beragama artinya setiap kita ada keterikatan dalam masalah agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau kita Islam sesuai dengan keyakinan Islam,
dan terikat dengan keyakinan itu atau terikat dengan akidah itu. Yang pertama adalah pokok bahasanya adalah saling menghargai antar umat beragama. Yang untuk mengikat sebagai perhatian kita kepada jamaah kita, yang pertama bahwa sungguhnya umat manusia ini lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan demi terciptanya negara yang aman, tentram, adil, dan makmur. Yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia menganut bermacam-macam agama. Yang ketiga adalah Islam mengatur dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga, pembangunan negara dituju adalah untuk masyarakat sosialitis, religius, yang yaitu kehidupan masyarakat yang diwarnai sesama kekeluargaan, suasana kekeluargaan, kebersamaan, dan bernapaskan keagamaan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip toleransi. Karena hanya dengan sifat toleransi dan rasa pergaulan kita dengan sesama manusia di muka bumi ini menjadi harmonis, penuh kasih sayang. Salah satu contoh toleransi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah toleransi dalam transaksi, dalam bermuamalah. Sebagaimana sabda Rasulullah, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza sutara wa idza qada wa fi riwayati wa idza qada. Hadis riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya Allah menyayangi seseorang yang samhan, yang toleransi apabila dia berjualan atau membeli, atau dia menuntut hak atau memberikan haknya. Jadi ini yang toleransi yang boleh kita lakukan dengan antar sesama umat beragama, yaitu dalam masalah muamalah. Namun dalam masalah akidah itu diterangkan dalam surah Al-Kafirun, jelas tidak ada tawar-menawar, yaitu masalah akidah dan masalah ibadah. Seperti Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kita tidak boleh menyembah apa yang disembah orang kafir menurut pandangan Islam, dan orang itu tidak akan menyembah apa yang kita sembah menurut keyakinan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan dari Ustadz yang bagian kanan saya. Waalaikumsalam. Mengenai tentang judul khutbah kita hari ini, yaitu toleransi beragama. Sebagaimana biasa kata Pak Ketua kita harus ada pendahuluan. Maksudnya apa motivasi kita sampaikannya judul toleransi beragama ini? Yang pertama adalah menurut saya karena ini adalah momentum bulan Desember kan, akhir tahun, banyak terjadi di dunia ini ataupun termasuk negara kita Indonesia, bahwasanya karena majmuknya agama, beragamnya agama, ada non-muslim dan muslim, jadi banyak orang-orang yang berilmu dia mensalahgunakan ilmunya. Ibaratnya motivasinya adalah orang mencampur adukkan agama ini karena menganggap toleransi tadi itu. Mungkin itu maksud saya. Pendahuluannya adalah banyak sekali terjadi orang ikut agama orang lain, pelaksanaan ibadahnya, dan ikut agamanya sendiri pelaksanaan ibadahnya. Contohnya kalau yang kita lihat misalnya para pemimpin kita lah, menurut saya
seperti presiden ataupun menteri-menteri, mereka kalau mengucapkan salam kan Om Santi Santi Om gitu misalnya kan. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini lah yang menjadikan kita membahas toleransi beragama ini. Apakah ini harus sampai segitunya gitu. Jadi pembahasan yang pertama yaitu apa tadi Ustaz? Pembahasannya adalah saling menghargai antar umat beragama. Saling menghargai antar umat beragama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita sebelah kiri tadi, bahwasanya menghargai agama orang lain tidak harus kita ikut berada dalam pelaksanaan ibadahnya. Artinya saling menghargai ini menurut saya hanya cukup sebatas kita tidak mengganggu agama orang lain yang berbeda dengan agama kita. Hanya sebatas kita tidak mengganggu atau mencampuri agama orang lain selain daripada agama kita. Oke. Itu aja. Oke, makasih Ustaz. Makasih. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua beserta hadirin hadirat, dan karena waktu terbatas, marilah kita masuk pada tema yang dituangkan pada pagi hari ini. Yang pertama, itunya judul daripada khutbah kita, toleransi beragama. Sehingga pembahasan yang pertama adalah saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua, menjalankan agama sesuai dengan keyakinan. Jadi pembahasan yang pertama ini adalah saling menghargai antar umat beragama. Maka Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran di ayat lain, wala tasubbul lazina yad'una min dunillahi fayasubbullah, dan janganlah kamu yaitunya mencaci sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullahu adwan bighairi ilm, nanti mereka itu akan mencaci, maki agama kita atau Allah yang Maha Kuasa dengan melampaui batas, dengan tidak ada ilmu pengetahuan. Summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian mereka itu Allah berikan yaitunya dalam setiap diri umat manusia itu kemauan atau pendirian sesuai dengan keyakinan mereka. Maka di dalam hal ini Allah telah memberikan toleransi. Kita tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki. Di dalam hal berhubungan bermasyarakat, kita boleh bekerja sama antara yaitunya kehidupan duniawi seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain-lain sebagainya. Kita harus menghargai yaitunya walaupun agama kita tidak sama. Karena semenjak zaman Rasulullah SAW hal itu telah terjadi. Bahkan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW itunya telah terlahir 3 agama. Yang pertama Yahudi dan Nasrani, Majusi. Itu mereka itu adalah diselesaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah agar yaitunya saling menghargai di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di dalam kehidupan yang kedua yaitunya menjalankan agama,
maka Allah telah memberikan yaitunya prinsip yang tegas, prinsip yang tidak boleh dicampur adukkan, sebagaimana lakum dinukum waliyadin, yaitunya agamamu adalah untukmu dan agamaku adalah untukku. Hanya itulah yang dapat disampaikan pada siang hari ini, sebagaimana toleransi dan mana yang tidak boleh toleransi, hanya itulah yang harus kita pahami. Kalau seandainya sudah cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di dunia sampai ke akhirat kelak. Saudara-saudara, sidang bedah materi pada pagi hari yang indah dan cerah ini, kita akan berbicara atau membahas judul toleransi beragama dengan sub pokok bahasan atau tema saling menghargai antar umat beragama. Sama-sama kita sadari dan kita ketahui bahwa negara kita ini negara yang berdasarkan kepada Pancasila, dengan ayat yang pertama dinyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita perlu memperhatikan sebagaimana telah dilansir oleh saudara kita tadi, bahwa negara kita ini sifatnya plural, atau katakanlah masyarakat majemuk dengan berbagai macam suku, bangsa, keyakinan, yang semua ini amat mudah memicu satu konflik, terlebih-lebih di dalam keyakinan. Maka perlulah kita mengkaji, membicarakan tentang toleransi umat beragama dengan tujuan agar dalam kehidupan kita mendapatkan kedamaian dan ketenteraman. Dengan adanya toleransi tersebut, kita bisa meminimalisir daripada konflik-konflik yang kita takutkan nantinya. Maka toleransi umat beragama itu adalah menghargai, menghormati penganut agama lain atau yang tidak seide dengan kita. Dalam hal ini termasuk toleransi itu membiarkan mereka melaksanakan atau kegiatan-kegiatan dalam ibadah. Toleransi dalam ibadah, toleransi dalam mendirikan rumah ibadah sesuai dengan kriteria-kriteria kepatutan untuk membangun tempat tersebut. Nah, jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak diingini. Seperti katakanlah di Jakarta, di Jalan Tinggi itu, mereka menyewa rumah, kemudian mereka membuat kayu palang, menyatakan itu adalah gereja. Sewaktu dipindahkan mereka tidak mau, sementara mereka di situ mengontrak. Yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang perlu kita pahami dan kita sadari. Kemudian bahwa jelasnya tadi bahwa negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Lanhana Dharma Nangru. Ini di dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, bahwa Bhinneka Tunggal Ika kita sama-sama memahami maknanya dengan bermacam-macam tapi satu, dan tidak ada kebenaran yang kedua. Inilah makna daripada ungkapan Empu Tantular tersebut.
Nah, maka di dalam hal ini kita jangan sampai kebablasan di dalam toleransi itu. Toleransi itu bukan berarti kita mengikuti agama mereka, tetapi menghargai, menghormati keyakinan yang mereka lakukan. Dulu, semasa terjadinya pernah sekitar tahun 1968, terjadi di Indonesia ini 2 kali Idul Fitri, yaitu tanggal 2 Desember sama 22 Januari dan tanggal 2 Desember. Kebetulan yang untuk 22 Desember itu berdekatan dengan terjadinya Natal, maka dijatuhkanlah satu program, yaitu toleransi beragama dengan tema Lebaran dan Natal bersama. Nah, dalam hal ini banyak kejadian-kejadian yang sebetulnya tidak lagi terjadi toleransi, itu sudah terjadi campur aduk. Katakan yang pertama, Islam disuruh membaca ayat Al-Quran. Kemudian Ustadz berpidato tentang agama Islam. Sementara baik itu Buddha ataupun Kristen, mereka mau muntah, mual mendengarnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka itu. Pas giliran daripada pendeta pun berbicara atau pastor, dia pun menyatakan bahwa Trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Yang jelas-jelas kita pun sebagai orang Islam yang betul-betul yakin dan mencintai agama kita ini dengan baik, kita akan memandang itu suatu hal yang tidak benar, kita pun mau muntah mendengarnya. Baik Ustaz. Lantas bagaimana toleransi yang benar itu? Toleransi yang benar itu adalah bila mereka mengadakan doa atau apa, kita keluar. Dan apabila kita mengadakan doa mereka keluar, ini baru yang namanya toleransi, menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Masih banyak yang ingin disampaikan, tapi barangkali waktu kita tidak mengizinkan. Untuk itu saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan tadi beberapa pemaparan dari materi terkait dengan subjudul ini. Apakah ada tambahan dari Pak Ustadz sekalian untuk menambah? Ya, pimpinan, kita ingin untuk sampai di mana batas-batas toleransi dalam beragama. Yang pertama sekali, jelas kalau masalah sosial bolehnya kita bekerja sama. Tapi kalau dalam akidah dinyatakan Allah, jelas-jelas kita tak terima. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam pelaksanaan kita di masyarakat, bagaimana dan sampai di mana kita boleh untuk bertoleransi, saling menghargai dengan agama-agama lain. Itu perlu kita bicara kembali. Mungkin itu saran dari saya. Mari kita perjelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit saja. Yang perlu kita ingat, posisi kita sebagai mubalik adalah memberikan pandangan yang benar kepada jamaah. Pertama tentang masalah toleransi beragama ini. Sebentar lagi kita akan masuki tahun baru. Dan kenyataannya selama ini di saat menyambut tahun baru itu, apakah orang Nasrani atau Kristen itu ikut merayakan keluar apa tidak? Ternyata mereka di rumah semua. Ya, bertetangga dengan orang Kristen. Orang itu tidak ada keluar. Yang meramaikan orang Islam. Ini yang kebablasan rasanya. Ini yang perlu kita ingatkan. Jangan kita ikut-ikutan. So, ini masalahnya masalah akidah ini. Jadi toleransinya hanya kita sekedar membiarkan mereka dalam agama mereka. Jangan kita pula yang ikut. Nah, inilah kesan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk menyampaikan kepada masyarakat agar kita tidak ikut-ikutan. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ustadz tadi untuk menambahkan aja ya, mungkin kita sampaikan yang sesuai dengan konteks kekinian ya, karena ini bertepatan dengan Desember ya. Mungkin bukan kita mau taati agama orang Pak ya, tapi bagaimana umat Islam ini kita ini tidak berkecimpung di sana.
Artinya maaf ya, niup balon, panggang ini, panggang itu misalnya gitu. Jadi artinya sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi, mungkin kita titik beratkan kepada mungkin kepada umat Islam agar tidak berkecimpung lah. Nah, itu aja sedikit. Oke. Saran aja ya. Pada judul dan apa yang sudah tertulis pada buku ini, maka tentu saya sebagai moderator tidak itu juga keluar daripada apa yang sudah ditulis di sini. Baik Pak Ustadz sekalian, apakah sudah kita cukupkan pembahasan kita untuk yang pertama, itu saling menghargai antar umat beragama, atau mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz? Oke, kita silakan. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Di sini perlunya memahami toleransi beragama ini, saling menghormati, saling menghargai di antara kehidupan kita sesama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita kepada manusia bagaimana? Hubungan kita terhadap Allah bagaimana? Kembalilah kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Barulah timbul kepada lakum dinukum waliyadin. Kalau sadar dalam diri itu, maka rasa kasih sayang Allah itu siapa? Semua makhluk Allah disayang. Yang Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ya. Rahim pemberian kasih sayangnya, menyayangi. Jadi saling menyayangi, saling menghormati, saling toleransi. Dengan makhluk saja kita menghormati, menyayanginya. Apa sih maksudnya dengan binatang dan sebagainya? Kita menyayangi. Apalagi sesama manusia. Itu bukan binatang, lo punya pikiran, dia pun punya pikiran. Jadi harus kita pikirkan, itu satu. Menghormati sesama agama, lain agama, tentang agama ini, lakum dinukum tadi. Apabila lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku ya agamaku. Artinya bahwa Nabi Muhammad di waktu suruh sujud mengikuti ibadahnya orang Yahudi Nasrani tidak menjalankannya. Namun di kalimat maka turunlah ayat tersebut lakum dinukum waliyatin. Maka agamamu ya agamamu, agamaku ya agamu. Jadi maksudnya beribadahnya di dalam menanamkan keyakinan. Nah, dalam toleransi menghormati, dalam menghormati ini kalau walaupun dia orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi berada di sekitar kita, itu wajib kita hormati, kita hargai. Nah, bukannya dibiarin. Contoh, tak usah jauh-jauh. Kita membagikan sedekah atau ada pesta di rumah kita. Dia kafir. Tidak usah malu-malu lagi, tidak usah non-muslim lagi lah, kafir lah. Enggak penting itu lagi non-muslim, dihormati pun enggak menyadari, lebih baik kafir langsung. Baik, untuk pembahasan yang pertama ini tentu dari beberapa pemaparan tadi, yang pertama adalah toleransi berlapang dada. Kemudian adanya diusahakan suasana kekeluargaan di masyarakat bahwa Islam adalah agama toleransi. Contoh toleransi di dalam bermuamalah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat yang oleh Tirmizi. Kemudian tidak dalam hal akidah dan ibadah. Kemudian di antara yang lain tadi dari Ustaz kita adalah tidak ikut campur dalam agama orang lain. Kemudian jangan menyamakan atau mencampuri agama atau sesembahan. Di mana zaman dahulu ada beberapa agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Kemudian negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menghormati penganut agama lain. Toleransi dalam membangun rumah ibadah. Tentu tidak mengganggu ada saudara kita yang non-muslim mendirikan rumah ibadah. Kemudian rasa kasih sayang, ini juga merupakan bentuk daripada yang salah seorang ustadz kita tadi adalah adanya timbul kasih sayang. Kemudian contoh Nabi pernah disuruh beribadah oleh orang Yahudi, tetapi Nabi tidak melaksanakannya. Barangkali kita cukupkan ya Pak Ustadz ya untuk pembahasan kita yang pertama. Nanti kalau ada tambahan mungkin dari Pak Ketua. Yang kedua adalah menjalankan agama sesuai keyakinan.
Di sini dalilnya adalah yang belum disebutkan ya, surah Al-Maidah ayat 73, surah An-Nisa ayat 171 dan ada fatwa MUI sebagai landasannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu menjalankan agama sesuai keyakinan. Hadirin yang hadir pada siang hari ini, agama banyak di permukaan bumi ini dengan bermacam-macam keyakinan. Tentu kita harus memahami apa agama kita. Tentu itu yang kita yakinkan. Bahwasanya agama kita adalah Islam. Islam itulah yang kita yakinkan. Semoga apa yang kita harapkan ridha Allah dapat tercapai hendaknya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam. Hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu sesungguhnya hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Di dalam hal ini, agama yang lain itu berlebihan dalam beribadah dan sampai-sampai mendua dan meninggalkan Tuhan itu Allah. Sehingga Allah menegur, jangan sampai begitu, kata Allah. Tetapi beribadalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya aku Allah, kata Allah, dan sembahlah aku. Maka menjalankan agama sesuai keyakinan. Keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terlepas daripada yang telah disampaikan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan koridor dan garis besar agama Islam, itulah yang kita yakinkan. Tetapi sekarang ini telah banyak di antara umat Islam mempercampur adukkan agama kita dengan agama yang lain, sehingganya agama lain umat Islam terbawa dalam hal itu. Maka oleh sebab itu, luruskanlah niat kita, bersihkanlah hati kita untuk menjalankan agama Allah ini. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebagai landasan, salah satu landasan yang harus kita pakai nantinya. Baiklah, selengkapnya tentunya kepada Pak Ketua kita untuk memberikan tambahan bekalan kepada kita nantinya.